Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa gambar. Gambar yang pertama ada kecelakaan mobil. Gambar yang kedua adalah gambar anak kecil yang dirawat di rumah sakit. Kemudian yang ketiga ada gambar gedung universitas, dan yang terakhir ada gambar nenek-nenek yang sudah tua. Kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu? Apa kesamaan di antara 4 kejadian dalam gambar tersebut? Ya, benar. Jadi, beberapa gambar di atas menggambarkan risiko yang terjadi dalam kehidupan manusia, di mana masing-masing kejadian ini dapat menimbulkan dampak finansial yang cukup besar, sehingga dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang dan keluarganya. Hal ini juga disebut dengan hilangnya nilai ekonomi seseorang. Contohnya, ketika seorang bapak mengalami kecelakaan yang serius, di mana dalam keluarga tersebut, bapak berperan sebagai kepala rumah tangga sekaligus tulang punggung keluarga. Dengan adanya kejadian kecelakaan yang tidak terduga, selain dapat mengakibatkan rusaknya kendaraan, mungkin juga memerlukan biaya untuk perawatan yang tidak sedikit. Dari kejadian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa apabila resiko-resiko ini tidak dipersiapkan sejak awal, maka dapat menyebabkan beban yang berat, baik secara emosional maupun finansial. Dalam Al-Quran, Surah Luqman ayat 34, Allah berfirman, yang artinya, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok, dan tiada seorang pun yang mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Itu tadi sedikit gambaran mengenai materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akan sedikit banyak mengulas mengenai materi asuransi syariah yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Insinyur Agus Siswanto, MEI AAIJ, dalam mata kuliah Manajemen Asuransi Syariah. Sebelum masuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Kaila Amala Nazaruddin dengan nomor NIM 2210101014 dari kelas 22 DHP jurusan MBS. Baik, selanjutnya ada yang tahu apa itu asuransi syariah, Bapak Ibu? Jadi, asuransi syariah adalah bentuk perlindungan keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam istilah lain, biasa disebut dengan asuransi ta'awun atau tolong-menolong, atau bisa disebut juga dengan takaful. Ta'awun ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam untuk saling membantu dan tolong-menolong sesama muslim dengan tujuan untuk meringankan beban anggota yang mengalami musibah atau bencana. Jadi, asuransi syariah ini terdiri dari beberapa anggota yang mana masing-masing anggota mengeluarkan sejumlah uang yang sama sesuai kesepakatan di awal. Uang yang dibayar tadi dijadikan satu dan kemudian dikelola oleh perusahaan asuransi. Apabila sewaktu-waktu ada kejadian yang tidak terduga seperti kematian, maka keluarga yang ditinggalkan nantinya akan mendapatkan uang santunan dari pihak asuransi syariah. Konsep asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional, karena melalui asuransi syariah kita berusaha menerapkan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga dapat bebas dari unsur riba atau bunga, maisir atau perjudian atau spekulasi maupun gharar atau ketidakjelasan. Lalu, bagaimana aturan dasar mengenai jalannya asuransi syariah di Indonesia? Dalam pelaksanaannya, asuransi syariah telah diatur ke dalam yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, yang kedua ada Permenku, Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 18/PMK 010 Tahun 2010, yang ketiga ada Fatwa DSN MUI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
Kemudian ada Fatwa DSN MUI nomor 51 tahun 2006 tentang akad mudharabah mustarakah. Kemudian ada Fatwa DSN MUI nomor 52 tahun 2006 tentang akad wakalah bil ujroh pada asuransi dan reasuransi syariah. Kemudian ada Fatwa DSN MUI nomor 53 tahun 2006 tentang akad tabaruk pada asuransi dan reasuransi syariah. Dan yang terakhir ada POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 69 tahun 2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Selanjutnya, unsur-unsur yang perlu diketahui dalam asuransi syariah. Yang pertama adalah tertanggung. Tertanggung adalah pihak atau seseorang yang menjadi nasabah atau anggota asuransi. Kemudian yang kedua ada penanggung. Penanggung adalah pihak yang mengelola dana anggota asuransi syariah atau perusahaan asuransi syariah itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada premi. Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh anggota kepada pihak asuransi untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perjanjian. Pembayaran biasanya bisa dilakukan secara bulanan, triwulan, semesteran, maupun tahunan. Kemudian yang keempat ada klaim. Klaim adalah permintaan atau pengajuan resmi dari anggota kepada pihak asuransi syariah untuk mendapatkan manfaat dari uang yang telah dihimpun. Kemudian yang kelima ada underwriting. Underwriting adalah proses seleksi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah untuk menilai risiko yang akan diasuransikan. Yang keenam, ada uang pertanggungan. Uang pertanggungan adalah sejumlah uang yang akan diterima setelah mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. Yang ketujuh, ada polis asuransi. Polis asuransi adalah dokumen tertulis yang berupa bukti perjanjian atau kontrak antara anggota dengan pihak asuransi. Jadi di dalam polis itu nanti akan dijelaskan semua syarat, ketentuan, jaminan, dan resiko yang akan dilindungi oleh asuransi, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak yang bersangkutan. Kemudian akad apa saja sih yang digunakan dalam asuransi syariah? Yang pertama ada akad tabaruk. Akad tabaruk adalah akad hibah yang dilakukan oleh anggota asuransi dalam bentuk pemberian dana yang dimasukkan ke dalam dana tabaruk dengan tujuan tolong-menolong di antara sesama anggota. Jenis akad tabaruk ini tuh tidak bisa diganti dengan jenis akad tijaroh karena tujuan dari akad tabaruk adalah untuk tolong-menolong di antara sesama peserta asuransi. Dana tabaruk anggota selamanya menjadi milik anggota, baik di awal, di tengah, maupun di akhir ketika pembayaran premi. Kemudian yang kedua ada akad tijaroh. Akad tijaroh adalah akad yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau investasi. Akad tijaroh ini adalah akad untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi. Nah, akad tijaroh ini menggunakan 3 akad yang dipakai. Yang pertama ada wakalah bil ujroh. Akad wakalah bil ujroh ini adalah pemberian kuasa antara anggota asuransi syariah sebagai pemegang polis itu berkedudukan sebagai pemberi kuasa atau muwakil yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana asuransi dengan memberikan imbalan kepada perusahaan asuransi dalam bentuk fee atau upah. Nah, perusahaan asuransi selaku pemegang ini amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Kemudian yang kedua ada mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha di mana pihak anggota peserta asuransi sebagai pemilik modal dan kemudian pihak perusahaan asuransi ini sebagai pengelola modal dengan keuntungannya itu berupa nisbah atau bagi hasil yang besarnya itu telah disepakati oleh kedua pihak. Kemudian yang ketiga ada mudharabah mustarakah. Dalam akad ini tuh
nasabah atau anggota asuransi sebagai pemilik modal, sementara si asuransinya ini sebagai pengelola yang ikut menyertakan modalnya untuk investasi bersama dana anggota dalam bentuk portofolio. Perusahaan asuransi berkewajiban mengelola dana investasi sekaligus menyerahkan modal. Perusahaan asuransi dan anggotanya juga berhak atas hasil investasi dengan pembagian hasilnya itu sesuai dengan kesepakatan di awal akad, atau bisa juga dibagi secara seimbang antara perusahaan asuransi dengan anggotanya berdasarkan besarnya modal atau dana masing-masing pihak. Nah, selanjutnya, mengapa sih seseorang itu perlu punya asuransi? Yang pertama, sebagai pelindungan finansial. Asuransi membantu melindungi kekayaan dan aset dari kerugian finansial akibat kecelakaan, penyakit, atau bencana. Misalnya, Bapak Ibu mendaftar asuransi kesehatan, kemudian sewaktu-waktu ada salah satu anggota keluarga yang sakit, dan kebetulan sakit yang dialaminya itu cukup serius sampai harus dirawat ke rumah sakit. Nah, dengan asuransi ini kita bisa mengambil manfaat uang yang telah dibayarkan untuk membantu menutupi biaya rumah sakit yang mahal. Kemudian yang kedua, mengurangi beban psikologis. Dengan memiliki asuransi, Bapak Ibu tuh dapat lebih tenang karena tahu bahwa perencanaan masa depan dan risiko keuangan dari kejadian tak terduga itu sudah diantisipasi sejak awal. Hal ini dapat mengurangi stres jika hal buruk terjadi. Misalnya, Bapak Ibu ingin anak-anaknya itu sekolah tinggi, sementara anak-anak Bapak Ibu itu masih kecil saat ini. Nah, biaya untuk masuk perguruan tinggi beberapa tahun ke depan itu butuh dana yang cukup banyak. Maka, mulai dari sekarang Bapak Ibu itu mulai menyicil uangnya dengan menggunakan asuransi syariah. Jadi, ketika anak-anak Bapak Ibu itu sudah besar, Bapak Ibu punya cukup tabungan untuk membiayai anak-anaknya masuk ke perguruan tinggi. Yang ketiga, perencanaan jangka panjang. Asuransi juga dapat berfungsi sebagai bagian dari strategi keuangan jangka panjang. Misalnya, Bapak Ibu punya asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu kan memberikan pelindungan untuk ahli waris apabila Bapak Ibu meninggal. Ruhnya meninggal. Nah, nanti uang santunan yang diberikan perusahaan itu diberikan kepada ahli waris bisa dipakai untuk biaya pendidikan anak atau modal usaha keluarga yang ditinggalkan. Yang terakhir ada manfaat investasi dan tabungan. Bapak Ibu melalui asuransi syariah, selain tujuannya untuk tabungan dan mendapat bagi hasil sebagai investasi masa depan, Bapak Ibu juga akan mendapatkan investasi dan tabungan di akhirat kelak. Karena kembali lagi kepada prinsip utama dari asuransi syariah adalah tolong menolong sesama manusia. Sekian yang dapat bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.